And ladies and gentlemen, now we move to the next session. For the next session, we have Bapena DPW PPNI Jawa Timur that will be sharing about the role of nurse in holistic disaster management in East Java to strengthening the resilient family facing disaster. For Bapena DPW PPNI Jatim, the stage is yours. Thank you very much. Good afternoon, ladies and gentlemen. Today we have the next session, Indonesia Nurses National Nurses Association, atau kalau di bahasa Indonesia ada Persatuan Perawat Nasional Indonesia. Hai Bapak Ibu, halo, salam tangguh, salam sehat, salam tangguh, salam kemanusiaan untuk kita semua. Bapak Ibu, mohon izin membacakan CV dari pembicara kita yang luar biasa pada hari ini. Beliau adalah Bapak Dr. Suhari Akbarpan MM. Tanggal lahirnya di Blitar, alamatnya adalah di Lumajang. Nomor HP sudah tertera dan emailnya. Facebooknya luar biasa, ini setiap hari banyak status Kang Hari Dokter. Lewat pekerjaan di dosen Universitas Negeri Jember, kemudian Ketua DPD PPNI Kabupaten Lumajang, Ketua Forum Praktek Perawat Mandiri, Forum Pengurangan Risiko Bencana di Jawa Timur, kemudian Wakil Ketua Bapena, Badan Penanggulangan Bencana Dewan Wilayah Provinsi Jawa Timur, PPNI Jawa Timur. Pengalaman aktif dalam kegiatan sosial dan kegiatan di bidang keperawatan dan kebencanaan. Next, untuk materinya mohon share. Kami persilakan untuk Kang Hari. Nah, Kang Hari, kami bisa menyebut Kang Hari atau Abah Hari. Monggo kami persilakan, waktunya sekitar 15 menit. Terima kasih Pak Tony. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sore. Salam tangguh. Salam tangguh. Semangat Rumah Resiliensi Indonesia. Jadi kita gaungkan bagaimana usaha kita, upaya kita untuk berbakti demi keselamatan dalam menghadapi bencana siapapun. Jadi kami mengambil tema mencari inovasi karena dari novelty kami yang sudah dibimbing oleh Kepala BNPB waktu itu menemukan satu upaya, yaitu bagaimana memberdayakan sebuah keluarga. Bapak Ibu yang kami hormati, sebenarnya apapun kegiatan, upaya apapun itu yang penting harus sesuai dengan logika. Menurut saya begitu. Jadi misalkan hari ini saya di rumah, nanti malam kita di rumah, kira-kira saat itu ada bencana, siapa yang akan memutuskan? Yang akan memutuskan mencari pertolongan kepada kira-kira siapa? Adalah keluarga. Keluarga Bapak Ibu. Sekali lagi keluarga harus kita berdayakan. Jadi ada 5 pilar temuan saya ini yang bisa diberdayakan. Ini terbukti efektif karena setelah diteliti, diriset di bawah Gunung Semeru sana, ternyata warga di sana walaupun mereka sudah berpendidikan tidak menjamin mereka paham tentang bencana, tidak menjamin mereka akan selamat dari bencana, apalagi kita. Misalnya sekarang kita di rumah ini rumah, kalau misalkan roboh mau kemana, siapa yang memberi keputusan, yang mengambil keputusan? Kalau tidak keluarga, itu orang tuanya. Anak kita bagaimana? Siapa yang mau didahulukan? Itu yang penting. Jadi
dari 5 pilar ini, yang pertama adalah keluarga. Sekali lagi keluarga. Kenapa keluarga, Bapak Ibu? Karena keluarga itu mempunyai otonomi decision making. Jadi otonomi untuk memutuskan kemana bertindak, kemana mencari pertolongan dan evakuasi. Kalau tidak keluarga, siapa lagi? Walaupun maaf, di bawah Gunung Semeru, di area bencana ring 1 dikatakan ini sudah mau meletus, tapi mbaknya bilang nggak apa-apa dong, bahasa Jawanya nggak apa-apa, mereka tidak akan lari. Terbukti seperti di Merapi, walaupun pemerintah sudah memperingatkan ini akan terjadi letusan dan sebagainya, tetapi keluarganya bilang nggak apa-apa, ini mbak sudah 7 turunan, tidak ada bencana, tidak ada bahaya, sehingga mereka tidak mengambil keputusan untuk mengungsi dan sebagainya. Jadi itu alasan kami untuk mengambil inisiatif bagaimana keluarga itu harus diberdayakan. Dan next, ini contoh, ternyata kalau sudah terjadi bencana, yang bingung siapa lagi? Pemerintah tidak akan langsung datang, relawan juga tidak akan langsung datang, tapi keluarganya yang susah. Jadi tetap sebelum terjadi bencana, keluarga kita perhatikan. Saat terjadi juga begitu, bagaimana keluarga supaya ngerti. Dan pasca terjadi bencana juga tetap keluarga yang harus kita berdayakan. Makanya satu-satunya yang paling efektif adalah memberdayakan keluarga. Saya kira setuju semuanya, tapi sebenarnya tidak mudah karena masing-masing keluarga mempunyai otonomi, mempunyai budaya dan sebagainya masing-masing sendiri-sendiri. Terus ini yang terjadi di bawah Gunung Semeru kemarin, pengungsinya ada berapa ribu Pak? 2.000 rumah tangga yang sampai saat ini belum bisa menempati huntara dan huntapnya secara sempurna. Masih sekitar 25% yang baru menempati, padahal sudah berapa bulan. Itu dengan berbagai masalah. Kemudian alasan yang berikutnya adalah keluarga itu adalah unit yang unik, yang merencanakan sendiri sebenarnya. Kalau terjadi apa-apa, mulai dari membangun rumah, mau pergi kemana, merencanakan sendiri mereka. Maka sekali lagi yang paling efektif adalah keluarga, family number one. Jadi itu. Untuk itu keluarga juga harus tetap diberdayakan. Lanjut. Ini alasan kami mengambil inovasi bahwa keluarga itu harus diberdayakan, karena apapun adalah keluarga. Sekali lagi, apapun keluarga nomor 1. Kecuali di kantor atau di tempat bekerja, maka di situ siapa yang mengambil keputusan layaknya tadi diikuti. Yang pertama, keluarga harus memahami tentang bencana. Bapak Ibu, keluarganya apa sudah paham bahwa di tempat saya itu yang akan terjadi apa? Apakah suaminya sudah tahu? Apakah anaknya sudah tahu? Apakah mbahnya yang dalam satu rumah itu juga sudah tahu? Kalau di sini akan berpotensi ada risiko bencana erupsi misalnya. Kemudian yang berikutnya, setiap keluarga harus tahu juga tentang struktur tempat di rumah ini. Kalau ada gempa, di gedung ini kalau ada gempa, kira-kira kita lari kemana? Apakah anak saya sudah tahu? Kalau terjadi kebakaran, Mas, katakan kebakaran, kemana kita akan lari? Padahal di pintu sana sudah tertutup. Di sini saja, kalau ini ibarat rumah, maka harus paham, semua yang ada di dalam rumah itu harus tahu. Ya minimal ini ada 50 cm di dinding ini sudah masih tersisa O2. Maka tidak usah bingung lari-lari, malah nanti terjadi tabrakan. Berarti kita menyelamatkan di dinding sambil berkonsentrasi kemana kita mencari jalan keluar. Itu salah satu contoh. Kalau misalkan di gunung atau
meletus ya, keluarga harus tahu kira-kira rumah ini yang benar, supaya saya terlindung, supaya saya tahu kalau nanti ada gunung meletus menghadap kemana. Karena setiap saat kita harus tahu sumber dari bencana. Misalkan di depan kita ada laut, ya rumah kita atau minimal jendela harus ada sehingga kita tahu setiap saat. Dan kalau terjadi sesuatu, maka kita segera bisa menyelamatkan diri. Yang ketiga adalah merencanakan bagaimana evakuasi, termasuk prioritas. Dalam satu rumah tangga, jika terjadi bencana, keluarga harus bisa memprioritaskan diri, memutuskan siapa yang akan ditolong. Ibu, yang ditolong siapa dulu, Bu? Suaminya? Ya, anak-anaknya dulu. Jangan ternaknya. Tapi di tempat kita kadang-kadang saudara-saudara kita yang penting sapinya dibawa dulu, banyak belakangan. Nah, itu yang tidak baik. Sehingga keluarga harus mampu merencanakan, misalnya nanti ada gunung meletus, ada tsunami, siapa yang saya tolong dulu? Itu priority. Nomor satu, siapa yang kurang mampu untuk menyelamatkan, sehingga kita bantu. Kalau bapak-bapak belakangan biasanya ibunya dikeluarkan dulu, baru bapaknya yang keluar. Kemudian keluarga harus mempunyai jaringan. Next, nomor 4, memiliki jaringan jejaring kepada fasilitas kebencanaan. Misalnya keluarga saya harus mempunyai link dengan teman-teman kebencanaan atau relawan atau BMKG atau mungkin tempat pengamatan gunung. Itu harus punya, sehingga informasi cepat kita dapat dan keluarga akan segera bisa mengambil keputusan untuk evakuasi. Kemana evakuasinya harus jelas, keluarga harus tahu. Itu kewajiban amanah keluarga untuk menyelamatkan, mengurangi risiko bencana. Oke, dan yang terakhir adalah keluarga juga perlu mengadakan simulasi jika suatu saat terjadi bencana. Karena kalau tidak dibiasakan maka akan mengalami susah untuk beradaptasi situasi krisis, akan lari kemana-mana sehingga malah menjadikan korban. Gempanya tidak apa-apa, tapi dampak sekundernya kerobohan dan sebagainya malah menjadikan mereka menjadi korban. Itu saya kira 5 poin yang perlu kita ketahui dan harus berdayakan. Dan kami juga terus berupaya secara akademis untuk mengembangkan ini, karena perawat kami ada di mana-mana dan di desa-desa sudah ada yang namanya perawat Ponkesdes, sehingga mereka mau tidak mau, suka dan tidak suka, mereka tetap harus terpapar dan menangani baik pra bencana saat terjadi bencana maupun setelah terjadi bencana. Mereka harus diberdayakan, terutama kepada keluarganya. Berikutnya, sehingga jika misalnya terjadi erupsi, mereka juga harus tahu mestinya ini level berapa, siaga, bahaya dan sebagainya. Itu harus tahu keluarga, sehingga mereka bisa mengambil keputusan. Berikutnya, misalnya ada gempa, mereka juga harus tahu bagaimana ini karakteristik gempanya, dan mereka juga harus punya jaringan kepada pemerintah serta pelaku-pelaku kebencanaan, termasuk kemana mereka akan dievakuasi secara bersama-sama. Itu saya kira dari kami perawat nasional Indonesia yang sekarang sudah mempunyai badan penanggulangan bencana. Insya Allah kami nanti ada di mana-mana, baik di rumah sakit, puskesmas maupun di desa, bahkan ada di badan penanggulangan bencana, BNPB, dan di kemarin sudah MOU dengan Basarnas, sehingga kami bisa berbakti di mana-mana. Dan insya Allah kami juga mengusulkan ada semacam gerakan membangun keluarga sadar bencana, atau gerakan bagaimana keluarga itu
sadar dan bersikap secara tepat pada saat terjadi, sehingga insya Allah harapannya resiko bencana akan bisa diminimalkan. Itu dari saya, monggo kalau diskusi namanya diskusi publik. Terima kasih sebelumnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin kalau ada waktu nanti gambarnya Semeru bisa ditampilkan, Pak. Baik, terima kasih. Applause untuk Abari. Berikutnya ada video kami terkait dengan implementasi langsung para perawat. We have implementation the nursing in Indonesia, especially in on eruption in Semeru. Okay, please. Okay. Be some picture and video. Okay, please. Nanti kita menyaksikan Bapak Ibu kejadian yang ada di Semeru. Ya. This our nurses in Semeru when 24 hours we have some activities emergency response in Semeru. Erupsi yang terakhir teman kita perawat yang di sana, betapa mereka untuk berbakti pada saat hitungan jam. Nah, sampai saat ini hari pertama di lokasi. In the first day, small eruption of Semeru. How to evacuate the victim, how to evacuate the family, and to bring to transport in hospital in Lumajang. Yeah, this condition, the real condition in Mount Semeru, when our team emergency response, our nurses come to evacuate the burn victim, yeah, luka bakar, how to stabilize, how to first aid, to give first aid implementation, intervention, to make some first aid intervention, to give oxygen, berikan oksigen dengan penanganan luka-luka di luka bakar, ya 60-70% untuk dibawa ke rumah sakit. Nah ini ketika dibawa di rumah sakit, nah ini setelah dilakukan penanganan, keluarganya, Bapak Bupati dan Ibu Wakil Bupati. Oke, tepuk tangan untuk DPD PPNI Kabupaten Lumajang. Setelahnya adalah video terkait dengan bagaimana kita tidak hanya saat respon, when the first emergency response, tapi tidak hanya kita pada saat gawat darurat atau tidak hanya pada saat tanggap darurat, tetapi sebelum bencana, before a disaster occur. Oke, please. Kita melakukan pemberdayaan Destana, ya, ini pada masyarakat. Saya salah satu dari anggota tim dan melakukan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat. Destana tidak hanya menjadi seremonial belaka, tapi bagaimana masyarakat bisa berlatih, keluarga bisa berlatih di sana, ya, dan bisa menerapkan ilmunya dengan keluarga yang merupakan unit terkecil di masyarakat. Ya, kita lakukan di ruang terbuka bersama masyarakat. Ini khas Jawa Timuran, kita lesehan. Bagaimana kita melakukan diskusi, kita melakukan penanganan BPGT, first aid pada masyarakat. Nah, ini melakukan basic life support pada masyarakat, sehingga masyarakat tahu ketika terjadi bencana, terjadi insiden, terjadi kecelakaan, mereka bisa menolong dirinya dan keluarganya. Ini bersama dengan keluarga, Babinsa, Babin Kartipnas, ibu-ibu PKK, bagaimana melakukan pertolongan pertama, melakukan evakuasi. Ya.
sebelum tim ambulan datang ke tempat kejadian. Ini kita berkolaborasi bersama dengan BPBD, bersama dengan kelurahan. Ini salah satunya contohnya di Madiun. Bagaimana penanganan bencana ini bisa dilakukan before 24 hours, sebelum 24 jam. Karena apa? Zero victim. Kita inginnya zero victim. Jangan sampai kita bangga ribuan yang menjadi korban tetapi mati. Jangan sampai kita bangga banyak yang luka-luka, akhirnya menjadi komoditi untuk diekspor mencari keuntungan. Tapi bagaimana kita melakukan penanganan sebelum masyarakat itu melakukan penanganan yang baik sebelum dibawa ke rumah sakit. Ya, ini bagaimana penanganan bencana di masyarakat, kita menggerakkan masyarakat yang ada. Kalau saya Muhammad Fatoni, kami dari Forum Pengurangan Risiko Bencana Jawa Timur. Bekerja sama dengan Forum Pengurangan Risiko Bencana dari Jawa Timur. Berikan tugas dari BPBD Provinsi Jawa Timur bekerjasama dengan BPBD Kota Madiun melaksanakan pembukaan Desa Tangguh Bencana. Desa Tangguh Bencana, alhamdulillah di Jawa Timur ada 40 desa yang sudah kita lakukan pembentukan dan pemberdayaan pada bulan Maret sampai April 2002. Mengedukasi warga dan masyarakat, kita membentuk desa ini tujuannya yang pertama adalah bagaimana masyarakat bisa melakukan kajian risiko bencana di daerah masing-masing. Kemudian setelah mengkaji risiko bencana, masyarakat tahu ancaman, masyarakat tahu tentang kerentanan, masyarakat tahu tentang kapasitas, sehingga bencana ini bisa dicegah dan bisa dihindari, dan kalau bisa masyarakat ini bisa beradaptasi kalau bencana terjadi bisa menangani. Nah, selain kajian risiko bencana, kemudian masyarakat akan menyusun peta risiko bencana yang ada di daerah masing-masing. Nah, dari peta risiko bencana tersebut masyarakat akan tahu potensinya apa. Misalnya di Kelurahan Goro ini ada banjir potensinya, ada puting beliung atau angin kencang atau angin kemudian ada COVID, kemudian ada juga kebakaran. Dari 4 macam bencana tadi, ya, masyarakat berusaha untuk berikan solusi yang terbaik, yaitu dengan rencana penanggulangan bencana dan rencana aksi komunitas. Nah, ini kemarin sudah disusun oleh warga dan pihak kelurahan untuk melaksanakan kajian risiko, membuat peta risiko bencana, dan pada hari ini, hari yang terakhir, hari ke-7, masyarakat dilatih untuk pertolongan pertama gawat darurat atau penanggulangan bencana pada saat gawat darurat. Nah, setelah dilatih itu masyarakat akan tahu bagaimana pertolongan pertama pada korban, baik itu bencana, kecelakaan. Ini ada yang pertama bantuan hidup dasar, yaitu melakukan pijat jantung. Jadi masyarakat sudah dilatih dan warga yang ada di Kelurahan Goro. Kemudian yang kedua, bagaimana untuk menghentikan perdarahan. Yang ketiga, melakukan baru bingkai. Yang keempat, moving atau mengangkat pasien korban transportasi, baik itu ke ambulan, untuk evakuasi, dan bagaimana menghubungi BPBD selaku call center, baik itu 112 maupun 119. Harapannya di sini masyarakat tidak hanya menjadi objek dari penanggulangan bencana, tetapi menjadi subjek. Karena penelitian di Jepang, 35% yang bisa menolong itu adalah dari warga atau dari masyarakat, dari diri sendiri. Kemudian yang 34% itu dari keluarga. Nah, yang 32%-nya itu dari tetangga. Tim SAR itu hanya 1,6%. Ini penelitian yang ada di Sendai di Jepang. Harapannya desa ini, desa tangguh bencana, masyarakat bisa tidak hanya merencanakan bagaimana menghindari mencegah bencana,
secara kebetulan masyarakat sudah siap-siaga dari usaha pencegahan, mitigasi, kesiapsiagaan dari prabencana, kemudian tanggap darurat yang sudah siap untuk melakukan penanganan pada korban, utamanya pertolongan pertama dan pasca bencana itu pada rekonstruksi dan rehabilitasi. Ini masyarakat sudah menyusun rencana operasi dan juga rencana penanggulangan bencana secara komprehensif dengan melibatkan stakeholder pentahelik kebencanaan, baik itu dari pemerintah, baik itu dari masyarakat, baik itu dari akademisi atau pendidikan, baik itu dari media massa, panjenengan semua dari wartawan sangat membantu untuk edukasi yang benar terkait dengan bencana. Oke, baik. Waktunya 5 menit lagi. Kami persilakan Bapak Ibu kalau ada yang bertanya. Ya, Pak Pak, silakan Pak. Di depan. Nah, ini saja saya maju. Oh iya, silakan. Silakan Pak, Bapak. Mohon izin disebutkan siapa dan dari mana. Terima kasih. Terima kasih. Nama saya Pak Arsito dari Perkumpulan Disabilitas Kabupaten Klaten. Mungkin yang saya pertanyakan kepada Bapak-bapak yang pernah melakukan untuk pencegahan PRP pengelolaan risiko bencana untuk memberi kapasitas ke warganya. Seperti itu, bagaimana untuk teman-teman disabilitas itu yang sangat besar ancaman bencana seperti itu, mungkin itu tadi saya melihat dari slide itu belum ada teman-teman disabilitas yang dilibatkan dalam pelatihan pengurangan risiko bencana. Maksudnya itu tadi Bapak sudah bilang untuk masyarakat terutama untuk disabilitas itu tidak lagi objek tapi subjek. Mungkin teman-teman difabel juga kalau diberi kapasitas dia juga bisa evakuasi mandiri, itu lebih akan nyaman selamat itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Warsito dari Jawa Tengah. Jadi begini Pak, kami kebetulan akademisi dan perawat itu segmennya macam-macam, mulai dari keluarga, kelompok khusus dan masyarakat. Ada di YouTube kami, kami juga membina satu SLB, mulai SD, SMA, SD, SMP, SMA, itu kita kumpulkan kemarin, kita ajak untuk memberdayakan dirinya jika terjadi gempa. Sehingga ada lagu, kalau ada gempa, lindungi kepala, itu anak-anak SLB, bisa dilihat di YouTube-nya PPNI Kabupaten Lumajang dan kampus UNED itu. Jadi begini Bapak, kalau anak-anak sudah kita berdayakan di sekolahan, itu akan membawa inspirasi. Bahkan kemarin di Semeru itu ada anak yang namanya siapa Pak? Ya, lari-lari memberitahukan keluarganya kalau ada awan panas, sehingga banyak orang yang mengikuti mereka dan mereka terselamatkan. Alhamdulillah itu berkat peningkatan kapasitas pada anak-anak sekolah. Kami terus begitu Pak. Terima kasih sekali lagi, monggo bersama-sama memberdayakan keluarga dan kelompok-kelompok khusus, termasuk teman-teman saudara kita yang difabel. Itu penting karena mereka termasuk orang yang rawan dan mereka harus dipahamkan. Insya Allah sekarang di setiap kabupaten ada Pak program-program BPBD untuk memberdayakan mereka supaya melek, supaya paham tentang bencana dan bagaimana mereka mengatasi. Saya kira Niko jawaban saya. Mohon izin menambahkan Bari. Jadi Pak Warsito, kami di Jawa Timur ini kami selalu melibatkan teman-teman dari difabel, contoh dari Gerkatin, teman-teman dari disabilitas, baik itu dari tunarungu, tunagrahita, tuna yang lain, kita ada belum menyebutkan tuna sebenarnya ya. Dari teman-teman yang punya kebutuhan khusus seperti itu. Jadi contoh beberapa kegiatan penghijauan, kegiatan pembagian masker yang ada di Jawa Timur, kemudian bahkan respon ya ketika banjir dan sebagainya, bahkan Semeru ya, itu teman-teman Gerkatin bahkan lebih semangatnya lebih tinggi ya. Mereka dengan semangat yang luar biasa, dengan
kemampuan yang ada itu bahkan menyumbangkan. Tidak hanya menyumbangkan misalnya bahan-bahan sembako, obat-obatan dan sebagainya, tapi mereka juga ikut serta. Dan ketika pelatihan-pelatihan, kami juga melibatkan, Mbak. Tadi yang disebutkan Abahari di SLB, kita punya Satuan Pendidikan Aman Bencana atau SPAB khusus untuk anak-anak berkebutuhan khusus. Jadi kita libatkan gurunya, kita latih dulu, kemudian siswa-siswanya. Bahkan di Malang, langsung bisa dicek di SD, SLB, di SLB baik itu di SD, SMP maupun SMA. Bahkan di IBTB kita ajari Bapak Ibu, ya, kita ajari gurunya, siswanya, bahkan orang tua, sehingga ketangguhan ini itu tidak hanya pada orang-orang yang biasa atau normal, tapi teman-teman yang difabel berkebutuhan khusus itu kita libatkan, ya. Dan juga mereka ini punya perkumpulan dan selalu kita infokan, misalnya dengan WA, misalnya dengan informasi yang lainnya. Dan saya merasa bangga, teman-teman yang difabel itu semangatnya luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman difabel. Ya. Salam tangguh. Monggo berikutnya pertanyaan kami persilakan Bapak. Bapak, mohon maaf waktu sudah habis. Oh, mohon izin karena waktu sudah habis. Nanti bisa bertanya langsung kepada Abahari di belakang. Terima kasih semuanya. Mohon maaf. Okay, please give applause to the speakers, everybody. Thank you very much. Yeah, thank you so much, Bapeda DPW PPNI Jatim.